Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca surah Baqarah dari ayat 256 sampai dengan ayat 257, masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah nyata kebenaran dan kesesatan, maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya, dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. 257. Allah lah pemimpin bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada terang benderang. Akan tetapi orang-orang yang tidak mau percaya, pemimpin mereka ialah pelanggar-pelanggar batas. Mereka itu akan mengeluarkan mereka daripada cahaya terang kepada gelap gulita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka akan kekal padanya. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebelum kita uraikan sebab turun ayat ini, asbabun nuzul dan uraian maksudnya lebih panjang. Terlebih dahulu kita jelaskan bahwasanya di antara ayatul kursi dengan ayat tidak ada paksaan dalam agama ini, yaitu di antara ayat 255 dengan 256 tidaklah berpisah. Ayat 255 menjelaskan intisari ajaran Islam tentang tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam ayatul kursi ini meliputi makna ketuhanan seluruhnya, yang dengan dia sesuai fitrah manusia. Sebab itu kalau hati seseorang tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taklid kepada nenek moyang atau paksaan dari pemuka-pemuka agama, dengan sendirinya orang akan menerima keterangan dari ayatul kursi itu. Sebab itu maka dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar, jalan yang cerdik bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat, sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. Asal orang satu kali sudah mau melemparkan pengaruh taghut dari dirinya dan terus beriman kepada Allah, kebenaran itu pasti diterimanya dengan tidak usah dipaksakan. Yang memaksa orang menganut suatu paham, walaupun paham itu tidak benar, tidak lain hanyalah taghut. Inilah yang akan kita perhatikan pada ayat-ayat dan penafsiran selanjutnya kelak. Sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul.
Menurut riwayat dari Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dan Ibnu Mardawahi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain bahwasanya penduduk Madinah sebelum mereka memeluk agama Islam merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari hidup mereka sebab mereka jahiliyah. Sebab itu di antara mereka ada yang menyerahkan anak kepada orang Yahudi untuk mereka didik dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang Yahudi. Ada pula perempuan Arab yang tidak tiap beranak tiap mati, maka kalau dapat anak lagi lekas-lekas diserahkannya kepada orang Yahudi. Dan oleh orang Yahudi anak-anak itu diyahudikan. Kemudian orang Madinah menjadi Islam, menyambut Rasulullah SAW dan menjadi kaum Ansar. Maka setelah Rasulullah pindah ke Madinah, dibuatlah perjanjian bertetangga baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu. Tetapi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, perjanjian itu mereka mungkiri, baik secara halus ataupun secara kasar. Akhirnya terjadilah pengusiran atas Bani Nadir yang telah 2 kali kedapatan hendak membunuh Nabi. Lihat tafsiran surat 59 Al-Hasar. Lantaran itu diputuskanlah mengusir habis seluruh kabilah Bani Nadir itu keluar dari Madinah. Rupanya ada pada Bani Nadir itu anak orang Ansar yang telah mulai dewasa dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah anak itu memohonkan kepada Rasulullah SAW supaya anak itu ditarik ke Islam, kalau perlu dengan paksa, sebab si ayah tidak sampai hati bahwa dia memeluk Islam sedang anaknya menjadi Yahudi. Belahan diriku sendiri akan masuk neraka ya Rasulullah, kata orang Ansar itu. Dan di waktu itu turunlah ayat ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Pangkal ayat 256. Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidak boleh dia dipaksa memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, tidak boleh dia dipaksa memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka yaitu Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir. Dan menurut riwayat ada di antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus jadi Yahudi dan sama berangkat dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah. Keyakinan satu agama tidak boleh dipaksakan sebab telah nyata kebenaran dan kesesatan. Orang boleh mempergunakan akalnya buat menimbang dan memilih kebenaran itu. Dan orang pun punya pikiran waras untuk menjauhi kesesatan. Maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh yang tidak akan putus selama-lamanya. Agama Islam memberi orang kesempatan untuk mempergunakan pikirannya yang murni guna mencari kebenaran, asal orang sudi membebaskan diri daripada hanya turut-turutan dan pengaruh dari hawa nafsunya. Niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya iman kepada Tuhan Allah mesti timbul. Dan kalau iman kepada Tuhan Allah yang tunggal telah tumbuh, segala pengaruh dari yang lain, dari sekian pelanggaran batas mesti hilang. Tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, mesti timbul dari keinsafan sendiri. Dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Ujung ayat 256. Didengarnya permohonan hambanya minta petunjuk, diketahuinya hambanya berusaha mencari kebenaran. Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak buat berpikir. Asal dia berpikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan pikiran dan mestilah timbul taklid. Manusia sebagai seorang yang akan datang dan akan pergi, akan lahir dan akan mati. Tetapi pikiran manusia akan berjalan terus. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berfikir dalam memilih keyakinan adalah menjadi tujuan dari manusia yang telah maju. Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai fitnah yang dikatakan ilmiah sifatnya, bahwa Islam dimajukan dengan pedang. Islam dituduh memaksa orang memeluk agamanya. Pengetahuan seperti ini pun kadang-kadang dipaksakan supaya diterima orang, terutama di masa negeri-negeri Islam dalam penjajahan. Orang dipaksa menerima teori itu dan orang tidak diberi kesempatan membanding. Kalau orang benar-benar hendak ilmiah, hendaklah menilik kebenaran sesuatu soal dicari sumber aslinya. Apa sumber asli Islam kalau bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Ayat inilah Al-Baqarah 256 sumber itu, yaitu Islam menjelaskan bahwa dalam hal agama tidak boleh ada paksaan dan sunnah atau praktik dari Nabi SAW sendiri. Dapat pula dilihat pada sebab turunnya ayat. Kita melihat jelas bahwa kaum Yahudi Bani Nadir diusir habis dari Madinah karena mereka mengadakan suatu komplotan hendak membunuh Nabi SAW yang pada waktu itu telah berkuasa dalam masyarakat Madinah. Tidak ada perkataan ketika itu bahwa kalau mereka sudi memeluk Islam, mereka tidak akan diusir. Malah anak-anak kaum Ansar sendiri yang telah jadi Yahudi tidak dipaksa untuk memeluk agama ayah mereka, meskipun ayah itu sendiri meminta kepada Nabi SAW supaya anak-anak itu dipaksa.
Sarjana Kristen Arabia Profesor Philip Itti yang telah menjadi warga negara Amerika dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwasanya ayat inilah salah satu ayat dalam Islam yang patut menjadi anutan manusia dalam segala agama. Dalam kejadian pengusiran Bani Nadir itu sudah sangat terang perbedaan soal politik dan soal keyakinan agama. Mereka diusir dari Madinah karena mereka hendak membunuh Nabi SAW, tetapi mereka tidak dipaksa masuk Islam. Dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama Yahudi tidak dipaksa supaya memeluk agama ayah bunda mereka. Peperangan yang terjadi di antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin di Makkah dan di seluruh tanah Arab pun bukanlah paksaan agama, meskipun kedudukan penyembah berhala di Arab di waktu itu jauh berbeda dengan kedudukan Yahudi dan Nasrani. Sejak mulai Nabi SAW menyampaikan dakwahnya, dia telah ditolak oleh kaumnya dengan kekerasan dan pengikut-pengikutnya, disiksa dan dianiaya. Sampai bila diusir dari Makkah dan hijrah ke Madinah. Dan dengan keinsafan secara ilmiah, haruslah kita selidiki siapa Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum Quraisy di Makkah itu. Semuanya baik Muhammad ataupun yang menentangnya adalah orang yang berkeluarga semua. Di antaranya paman kandungnya sendiri Abu Lahab. Maka kalau timbul perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan penaklukan Makkah, sekali-kali jangan langsung dicap bahwa Nabi Muhammad memaksakan Islam dengan pedang. Tetapi harus diakui bahwa ini adalah perebutan pimpinan di antara orang berkeluarga, di antara paham lama dengan paham baru, dan kepala perintahnya sampai saat takluknya maka adalah mertuanya sendiri Abu Sufyan. Dengan keinsafan ilmiah pula harus kita selidiki apa hakikat seruan Muhammad kepada mereka. Mereka mengakui anak cucu dari Nabi Ibrahim. Mereka mengakui Ka'bah sebagai pusat persatuan mereka dan mereka pun mengerjakan haji dan umrah tiap tahun. Tetapi ajaran asli Nabi Ibrahim itu telah mereka kotori dengan penyembahan berhala. Terhadap mereka Rasulullah SAW tidak memaksakan Islam dengan pedang, tetapi membersihkan Ka'bah dari berhala dan kembali kepada ajaran Ibrahim yang murni. Di saat itu datang sendiri ke Makkah orang-orang Nasrani Arab yang mengakui kerasulan Muhammad sebagai Adi bin Hatib dan saudara perempuannya. Adi ini adalah putra dari Hatim Tai, dermawan Arab Nasrani yang masyhur. Dia datang sendiri dari tempat yang amat jauh bukan karena dipaksa dengan pedang. Demikian juga Tamim Ad-Dari, dia pun seorang Nasrani. Dan ada lagi seorang pemuda bernama Suhaib bangsa Romawi yang telah lama tinggal di Makkah. Dalam Nabi Muhammad SAW menerima berbagai penghinaan dari kaumnya yang menyembah berhala itu, Suhaib dengan sukarelanya sendiri memeluk Islam. Di waktu Nabi SAW pergi ke Taif, sampai di sana dipukuli dan dilempari batu sampai mengalir darah ke terempah beliau. Di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang pemuda Nasrani dari Ninive bernama Adas. Dia menjadi budak di tempat itu. Dia sendiri pula yang datang kepada Rasulullah SAW yang dan menyatakan masuk Islam. Demikian juga Salman orang Persia. Dia sendiri yang datang ke Madinah sesudah dia terlebih dahulu masuk Nasrani, pindah dari Majusi, akhirnya masuk ke Islam. Padahal semua kejadian ini lama sebelum turun ayat, tidak ada paksaan dalam agama yang tersebut itu. Ajaran Nabi SAW ini atau tegasnya dasar yang telah ditentukan Al-Quran ini dipegang teguh oleh Islam. Walaupun dia sedang di puncak kekuasaannya menurut riwayat dari Imam Bukhari yang diterimanya dari Aslat, bahwa Khalifah Umar bin Khattab mempunyai seorang pelayan perempuan tua beragama Nasrani yang boleh dikatakan sudah dipandang sebagai keluarga dan disayangi oleh semua keluarga di rumah beliau. Pernah beliau berkata, "Masuklah ke Islam supaya kau selamat." Tetapi perempuan tua itu telah menggelengkan kepala menolak ajakan itu, namun dia tetap disayangi. Demikian juga pelayan laki-laki beliau yang bernama Zanbak, orang Romawi. Diajak masuk Islam agar diberi jabatan yang lebih tinggi, menolong baginda memegang amanat kaum muslimin. Semua dia tidak mau, itu pun tidak menjadi apa. Bukti yang hidup dalam perjalanan ayat ini ialah pendapatnya minoritas Nasrani di Palestina. Terdapatnya minoritas Nasrani di Palestina, Suriah, Irak, dan Mesir, minoritas Yahudi di negeri Yaman dan di Afghanistan. Mereka hidup damai dalam perlindungan kekuasaan Islam atau Zimmi sejak 14 abad yang lalu. Berbeda nasib mereka dengan kaum muslimin di Spanyol yang diusir meninggalkan negeri itu dan sisanya dipaksa memeluk agama Nasrani. Habis kekuasaan Islam dari sana di tahun 1492, maka sebelum habis abad ke-17 1600, sisa yang tinggal telah resmi jadi Nasrani karena paksaan. Menurut riwayat berpuluh tahun lamanya anak-anak diajar agama Islam secara diam-diam oleh ayah bundanya, tetapi kalau ketahuan si ayah bunda dibunuh. Yang diketahui oleh semua peminat sejarah Islam ialah bahwa apabila angkatan perang Islam masuk ke suatu negeri, terlebih dahulu dikirim surat atau utusan yang membawa 3 peringatan. 1. Ajakan masuk Islam. Kalau ajakan ini diterima, timbullah persaudaraan seagama, sama derajat, sama kedudukan, tidak ada yang menjajah dan tidak ada yang terjajah. Hak sama dan kewajiban pun sama. 2. Kalau tidak mau memeluk Islam, bolehlah terus memeluk agama yang lama. Mereka akan diberi perlindungan dengan syarat membayar jizyah. 3. Kalau salah satu dari 2 ini tidak diterima, itu adalah alamat akan terjadinya peperangan. Kalau peperangan terjadi, berlakulah hukum perang. Negeri mereka dikuasai, tetapi tidak juga akan ada paksaan untuk memeluk Islam.
Apakah lantaran syarat pertama mengajak terlebih dahulu supaya sudi meluk Islam itu yang dinamai memaksakan agama dengan pedang? Padahal ajakan yang kedua yaitu membayar jizyah terbuka lebar buat mereka. Dalam pelaksanaan di zaman-zaman mulai perkembangan Islam di zaman Abu Bakar dan Umar, di bawah pimpinan pahlawan-pahlawan perang Islam sebagai Khalid bin Walid, Abu Ubaidah dan Amir bin Al-As, kerap kali kepungan atas suatu desa Nasrani dihentikan setelah delegasi perutusan mereka datang menyatakan membayar jizyah dan kedudukan pemimpin-pemimpin mereka diakui. Uskup Nasrani di Palestina minta supaya Khalifah Umar bin Khattab sendiri datang menerima penaklukan mereka. Dan beliau pun datang. Jaminan perlindungan atas mereka dipegang teguh sampai 14 abad. Tidak sekali juga ada seorang penguasa atau raja Islam yang berani bertindak memaksa mereka memeluk Islam. Meskipun penguasa itu keras tindakannya. Padahal jumlah mereka sangat kecil saja pada waktu itu. Malahan tenaga-tenaga mereka banyak dipakai dalam administrasi kenegaraan. Mengapa penguasa-penguasa Islam tidak mau menjalankan paksaan? Ialah karena takut akan terlanggar ayat ini. Setelah abad-abad terakhir, setelah pengaruh kerajaan-kerajaan penjajah Kristen masuk ke dunia Islam, mereka berusaha memakai golongan kecil Kristen dalam negeri-negeri Islam yang hidup damai dengan tetangganya orang Islam itu untuk menjadi pengganggu ketentraman pemerintahan Islam. Salah seorang Sultan Turki Utsmani pernah menyatakan niat lebih baik dipaksa saja golongan-golongan kecil Kristen ini masuk Islam. Tetapi Mufti atau Syekhul Islam membantah keras karena melanggar hukum agama. Bahkan kadang-kadang toleransi yang ditanamkan oleh ayat inilah yang diambil jadikan kesempatan yang baik oleh pemeluk agama Kristen di negeri-negeri Islam buat mendesak umat Islam. Oleh sebab itu, jika semangat beragama telah mundur pada kaum muslimin sendiri, padahal ayat ini ada, akan mudahlah benteng-benteng mereka diruntuhkan. Mereka tidak boleh oleh agamanya sendiri melakukan paksaan agama kepada orang lain, padahal orang lain dengan segala daya upaya memaksa mereka meninggalkan Islam. Itulah sebabnya maka ayat yang bertuah ini diikuti oleh ayat selanjutnya. Allah lah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Pangkal ayat 257. Apabila iman telah subur, kepercayaan kepada Allah dipelihara, dijadikan didikan, disiarkan dan dimajukan, maka Allah sendirilah yang akan memimpin umat beriman itu. Sebab iman kepada Allah yang tunggal tidak memberi tempat buat mempercayai yang lain. Hubungan yang langsung dengan Allah tidak memakai perantaraan, menyebabkan jiwa mendapat sinar selalu dari ilahi. Dia mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada terang benderang. Sebab iman kepada Allah itu membawa terbukanya akal. Iman membawanya tunduk kepada syariat ilahi dan peraturannya. Iman menimbulkan ukhuwah Islamiyah dan menyuburkan hidup berjamaah. Iman menimbulkan masyarakat yang bercorak Islam. Kelak akan sangat terasa perbedaan hidup dalam cahaya dengan hidup dalam gelap. Kita dapat menyaksikan sendiri perbedaan wajah dan bentuk muka orang, dan kegiatan, kegembiraan, kebaikan budi pada satu negeri yang di sana berjalan tuntunan iman kepada Allah. Akan tetapi orang-orang tidak mau percaya, memimpin mereka ialah pelanggar-pelanggar batas. Pemimpin mereka ialah pelanggar-pelanggar batas. Di dalam ayat pelanggar batas itu disebut tagut. Segala pimpinan yang bukan berdasar atas iman kepada Tuhan, baik raja atau pemimpin atau dukun atau syaitan atau berhala atau orang yang diberhalakan, didewa-dewakan, semuanya itu termasuk dalam kalimat tagut. Pimpinan yang begini pastilah membawa dari tempat yang terang kembali kepada gelap. Mereka akan mengeluarkan mereka daripada cahaya terang kepada gelap gulita. Kita akan dapat pula merasakan suasana kufur itu dalam satu negeri yang di dalam statistik disebut daerah Islam. Tetapi pimpinan mereka adalah tagut. Cahaya terang kian lama kian berganti dengan gelap gulita. Fitnah banyak, hasad dengki, perzinaan, kecabulan dan kemaksiatan yang lain. Kalau perwalian Allah telah diganti dengan perwalian tagut, niscaya padamlah suluh kembali ke dalam gelap, dan mereka itulah ahli neraka, mereka adalah kekal padanya. Ujung ayat 257. Itulah akibatnya wajar dari jiwa yang telah gelap, yang telah kehilangan pedoman, sehingga meraba-raba, merumbu-rumbu, sebab telah putus hubungan dengan bimbingan yang lurus. Azab nerakalah ujung dari perjalanan itu. Di ayat ini marilah kita berjumpa suatu perkataan yang penting, artinya buat diperhatikan luas perkembangan perkataan itu dipakai dalam Islam, yaitu kalimat wali. Luaslah arti yang terkandung dalam kalimat wali, yaitu pimpinan, penguasa, pengatur, pengurus dan lain-lain arti yang berdekat dengan itu. Sebab itu maka dalam sejarah perkembangan pemerintah Islam, kalimat wali terpakai juga untuk gubernur wilayah yang besar. Amir bin Al-As menjadi wali di Mesir. Muawiyah bin Abu Sufyan sebelum menjadi khalifah pertama Bani Umayyah adalah wali negeri Syam. Di zaman kekuasaan Belanda negeri kita, gubernur jenderal disebut juga wali negeri. Terjemah dari Landfort. Di zaman Van Mook membentuk negara-negara kecil guna memecah kesatuan Indonesia, dia memberi gelar orang-orang yang diangkatnya menjadi kepala negara yang dibentuknya itu wali negara. Di Sumatera Barat di zaman revolusi bersenjata, kepala negeri atau penghulu kepala diberi gelar baru yaitu wali negeri. Bapa atau paman atau saudara laki-laki yang berhak menikahkan seorang perempuan disebut juga wali. Dia timbul di dasar sabda Nabi, la nikaha illa biwali.
Tidak sah nikah melainkan dengan wali. Maka dalam ayat yang sedang kita tafsirkan ini, kita berjumpa dua wali. Pertama, Allah sebagai wali dari orang yang beriman. Kedua, Tagut sebagai wali orang yang kafir. Maka yang memimpin langsung orang yang beriman ialah Allah. Tetapi orang tidak mau menerima iman, yang menolak atau kafir, dia pun adalah pemimpinnya. Tetapi bukan Allah, melainkan Tagut, yaitu sekalian pemimpin yang akan membuat keluar dari batas yang ditentukan Tuhan. Kadang-kadang ditegaskan lagi adanya perwalian dari syaitan, sumber yang asli dari segala macam Tagut ini. Sumber yang asli dari segala macam Tagut. Ini tersebut dalam surah Ali Imran, surat 3 ayat 175. Tersebut juga dalam surah Al-A'raf, surat 7 ayat 30. Dengan demikian, di samping orang-orang mukmin berusaha mengambil pimpinan dan bimbingan Allah, syaitan pun berusaha memasukkan pimpinannya yang sesat kepada orang-orang yang memang sengaja mengelak dari pimpinan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang beriman yang telah menerima pimpinan Allah tadi, yang dikeluarkan Tuhan dari gelap kepada cahaya, mereka itu pun diberi kehormatan tertinggi, diberi nama Aulia Allah. Dalam surat Yunus, surat 10 ayat 62, mereka diberi jaminan oleh Tuhan bahawa wali-wali Allah itu akan merasa takut dan tidaklah mereka berduka cita. Bahawa wali-wali Allah itu tidaklah mereka akan merasa takut dan tidaklah mereka berduka cita. Kemudian itu dijelaskan pula bahwasanya orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, yang sebagian adalah menjadi wali pula dari yang sebagiannya lagi, sama menyuruh berbuat ma'ruf, sama mencegah berbuat mungkar, sama mendirikan solat, sama mengeluarkan zakat, sama taat kepada Allah dan Rasul. Surah At-Taubah surat 9 ayat 71. Dikuatkan lagi oleh surah 8 Al-Anfal ayat 72, bahwa orang yang beriman itu sanggup hijrah dan sanggup pula berjuang jihad dengan harta dan nyawa pada jalan Allah, dan sebagian mereka jadi wali dari yang sebagian. Begitulah luasnya daerah yang tercakup dalam kalimat wali itu, baik wali Allah atau wali Tagut dan wali syaitan. Pengikut masing-masing jadi wali pula bagi masing-masing, sokong menyokong, bantu membantu, pimpin memimpin. Tetapi timbul pula arti yang lain daripada kalimat wali itu kira-kira 200 atau 300 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat. Ini sangat berkembang sehingga kadang-kadang faham kita tentang arti wali yang mula-mula dikaburkannya atau dikacau balaukannya, yaitu faham setengah kaum sufi bahawa ada manusia yang dianggap sebagai waliullah yang kedudukannya istimewa daripada manusia biasa sebab dia telah sangat dekat kepada Allah. Maka kalau kita hendak memohonkan apa-apa kepada Allah, hendaklah dengan perantaraan beliau itu. Demikian besarnya pengaruh kepercayaan ini sehingga orang yang dianggap telah mempunyai maqam waliullah itu dalam kenyataannya telah menjadi wali Tagut. Bahkan kuburan-kuburan mereka dijadikan semacam tempat ziarah yang telah menyerupai berhala. Dan orang yang mencela perbuatan itu dipandanglah oleh mereka sebagai merusak agama. Sebab mereka sudah sangat berkeyakinan bahawa tidak akan sampai doa kepada Allah kalau tidak diminta dengan perantaraan beliau yang telah bermakam di kuburan itu. Malah ada semacam kepercayaan bagi pengikut tarikat Syekh Saman di Madinah, kalau ada bahaya, misalnya kapal akan karam, harap panggil saja ya Saman, niscaya terkabul. Malah ada yang berkata bahwa kalau diminta kepada Allah dengan langsung ya Allah, akan ditolak oleh Allah dengan marah. Mengapa diminta langsung kepadaku padahal waliku telah ada, yaitu Syekh Saman? Mungkin Syekh Samannya sendiri tidak sampai mengajarkan begitu, tetapi pengikut-pengikut yang di belakang telah menjadi Tagut, membawa pengikutnya dari terang benderang tauhid kepada gelap gulita syirik. Selain dari penyembahan kepada orang-orang yang disebut waliullah itu yang telah menjadi Tagut yang menyesatkan manusia, terdapat pula Tagut dalam susunan kenegaraan. Di dalam susunan kenegaraan zaman kuno, raja dipandang sebagai tuan atau dewa. Raja Cina disebut putra langit, Raja Jepang disebut sebagai anak matahari, Raja-raja Melayu disebut turun dari atas bukit Seguntang Mahameru, keturunan dewa-dewa angkasa. Raja Mesir purbakala yang bergelar Fir'aun dipandang dan mengakui sendiri bahwa dia adalah putra Tuhan. Di zaman modern ini, mendudukkan raja sebagai dewa untuk menjadi sendi kekuasaan mutlak sehingga manusia tunduk patuh tidak membantah kepada kehendak raja sudah tidak ada lagi karena dikalahkan oleh zaman diktator. Diktator tidak disebut sebagai Tuhan, tetapi dipuja sebagai memuja Tuhan. Diktator tidak pernah salah dan tidak boleh disalahkan. Di Jerman timbullah diktator Hitler yang disebut Führer, pemimpin besar. Di Italia Mussolini disebut El Duce yang sama artinya dengan Führer. Di Rusia demikian pula dibuat terhadap Stalin semasa hidupnya. Di Cina dibuat pula begitu pula terhadap Mao Zedong. Seluruh diktator pada hakikatnya adalah anti agama. Walaupun kadang-kadang mulut mereka tidak keberatan menyebut Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membujuk-bujuk rakyat yang mereka perbodoh. Musuh diktator yang paling besar dan orang yang mereka benci ialah ulama-ulama atau pendeta-pendeta yang berani menegak kebenaran dan berani membuka mulut, karena mereka memegang tuntunan sendiri dari Tuhan dalam kitab suci yang mereka imani dari kemerdekaan mimbar.
di dalam gereja atau masjid, maka orang-orang yang beriman tidaklah dapat menjual jiwa mereka kepada diktator-diktator itu, sebab mereka telah mempunyai pegangan yaitu Allah, sebab Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang lemah pegangannya dengan Tuhan, itulah yang kerap kali datang memperhambakan dirinya kepada Tauhid. Itulah orang yang memandang sablasi Tauhid sebagai ganti wahyu ilahi. Maka di zaman modern pemimpin puja-puja dengan selalu menyebut namanya, memberikan berbagai gelar pujaan, sehingga dia kian nama, kian sombong, bahkan kian latah. Raja yang diperintah tadi kian lama kian kehilangan dirinya. Mereka hanya menjadi laksana binatang-binatang ternak yang dikerahkan pada hari-hari besar buat berjemur di tanah lapang buat mendengarkan pidato pemimpin. Hal ini hanya dapat dihambat dengan memegang teguh ajaran tauhid dalam jiwa. Oleh sebab itu maka tauhid itu bukanlah semata-mata untuk kepentingan ibadat kepada Tuhan, melainkan terlebih lagi untuk memerdekakan jiwa raga daripada pengaruh sekalian alam ciptaan Allah ini. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah adalah wa'udzubika min qahrir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada dipengaruhi orang-orang. Artinya hilang kepribadian, hilang kesadaran diri, hilang kebebasan mempergunakan pikiran sendiri karena sudah tenggelam dalam semboyan-semboyan dan slogan-slogan yang diciptakan oleh Tauhid. Dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini, dan setelah kita mengukurnya dengan keadaan dalam masyarakat, dapatlah kita mengerti bahwa Tauhid itu, demikian juga manusia yang menjual kebebasan jiwanya kepada Tauhid, ada macam-macam. Setengah menyembah berhala, setengah menyembah kubur, setengahnya menyembah orang-orang hidup yang dipandang sebagai hero atau pahlawan, lalu orang menggantungkan nasib kepadanya. Tauhid ialah untuk membebaskan jiwa manusia daripada pengaruh tauhid itu. Tauhid ialah untuk membebaskan jiwa manusia daripada pengaruh tauhid itu, karena pengaruh tauhid menghilangkan nilai manusia pada diri seorang anak Adam, berganti dengan binatang yang dapat dihalau ke hilir kemudi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.